Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Senang sekali hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita langsung loncat ya ke bab 11. Materi hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Untuk bab ke-10-nya kita akan bahas pada pertemuan pembelajaran secara tatap muka ya. Silakan dibuka buku paketnya dan disiapkan alat tulisnya ya. Catat hal-hal yang tidak ada di dalam buku paket. Baik, sebelum masuk ke materi, sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sangat sedih ketika menyaksikan umat Islam yang berada di Mekah mendapatkan ancaman dan teror dari kaum kafir Quraisy karena mereka memeluk agama Islam. Bahkan mereka ada yang sampai disiksa secara bertubi-tubi, kemudian dirudahi dan diasingkan. Akhirnya Rasulullah berpikir harus ada jalan keluar, dan pada saat itu pula istri dan pamannya meninggal dunia. Istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Otomatis Rasulullah menghadapi beban yang sangat berat. Umat Islam yang disiksa, kemudian keluarganya meninggal dunia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Pada saat itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah dari kota Makkah. Nah, pada saat itu pun peristiwa ini dikenal sebagai kejayaan dan kesuksesan Islam dan sampai kepada kita ya di zaman sekarang ini. Jadi perjuangan Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam tidaklah mudah ya. Sekarang posisi kita hanya tinggal mengamalkan semua ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sebab-sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Yang pertama, hantaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy yang ibu sebutkan tadi. Yang kedua, bertahun-tahun menyeru tapi yang masuk Islam hanya sedikit saja. Kemudian yang ketiga, kehilangan istri dan paman merupakan masalah serius Nabi. Itu disebut dengan tahun kesedihan ya, Amul Hazni bagi Nabi Muhammad. Kemudian pada saat itu ada peristiwa Isra Mi'raj. Allah memerintahkannya untuk Isra Mi'raj pada sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya 27 Rajab 621 Masehi. Pada peristiwa itu Allah memperlihatkan tanda-tandanya karena Nabi Muhammad sedang dalam keadaan berduka, sedih ya. Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh dan ini dikenal sebagai peristiwa bersejarah, yaitu tentang perintah sholat. Kemudian yang kedua, berita gembira dari kota Yasrib. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yasrib dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad mengajak mereka masuk Islam dan mereka menerima sangat baik dan masuk Islam. Kemudian tahun 621 Masehi, orang muslim yang Yasrib tersebut beserta
orang lain temannya yang sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad. Keenam orang tersebut bermaksud untuk melakukan perjanjian. Nah, perjanjian ini disebut perjanjian Aqobah. Kenapa? Karena dilaksanakan di tempat yang bernama Aqobah, yang isinya kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Nah, tahun 622 barulah orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqobah yang kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Yasrib. Perjanjian Aqobah II diikuti 75 orang Yasrib dan Nabi Muhammad yang didampingi pamannya Hamzah. Isi perjanjiannya sama ya dengan yang sebelumnya. Dan pada saat setelah perjanjian yang kedua ini banyak sekali yang memutuskan untuk masuk Islam. Nah, setelah itu Nabi Muhammad memerintahkan kepada para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib secara sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan oleh kafir Quraisy. Sementara Nabi Muhammad bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nah, rencana ini didengar oleh kaum kafir Quraisy-nya, sehingga pada akhirnya kaum kafir Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad. Nah, berita ini terdengar oleh Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad memiliki strategi. Dia akan keluar rumah, sementara yang tidur di rumahnya adalah Ali bin Abi Thalib memakai selimut. Ketika kaum kafir Quraisy datang dan ingin membunuh, kemudian melihat Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur tapi bukan Muhammad, mereka sangat marah dan tidak percaya. Nah, semua ini tidak lain adalah pertolongan dari Allah, mempermudah Rasulullah dan para pengikutnya untuk hijrah dan menghindari kaum kafir Quraisy. Nah, ini perjalanan hijrah Rasulullah ya. Jadi pada saat itu ketika malam hari Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya untuk langsung keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jadi yang dilewati oleh mereka adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang ya, sehingga kaum kafir Quraisy pun tidak menyangka gitu mereka akan melewati jalan itu. Nah, mereka itu perjalanan mereka diketahui oleh Abdullah bin Abu Bakar, kedua putrinya Aisyah dan Asma, dan membantu mereka Amir bin Fuhaira. Nah, tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana apa saja sih yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Nabi. Nah, lalu Abdullah ini menyampaikan lagi kepada Nabi Muhammad beserta ayahnya. Pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah mulai aman ya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan memakan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman, mereka pun melalui jalan yang tidak pernah dilalui oleh siapapun. Nah, petunjuk jalannya adalah Abdullah bin Uraikid dari Banu Du'il. Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengikutinya sepanjang jalan dan siang berada di atas kendaraan. Mereka tidak lagi memperdulikan rasa kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Nah, pada saat itu kaum kafir Quraisy melakukan sayembara. Jadi siapa saja yang mendapatkan atau memberikan informasi di mana keberadaan Nabi Muhammad, maka akan mendapatkan hadiah yang besar. Pada saat itu ada salah satu sahabat yang bernama Suraqah bin Malik yang tahu keberadaan Nabi Muhammad, tapi tidak jadi karena melihat melihat kudanya selalu tersungkur sampai 4 kali. Nah, Suraqah ini sebagai orang yang percaya terhadap dewa, dia berpikir bahwa itu pertanda buruk. Akhirnya dia tidak jadi ya melaporkan kepada kaum kafir Quraisy dan tidak jadi pengkhianat. Nah, ini Masya Allah, ini adalah pertolongan dari Allah. Kemudian selama 7 hari mereka berada di perjalanan, beristirahat di bawah panas musim kemarau, dan berjalan sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan kepada Allah membuat hati dan perasaan mereka lebih aman.
Kemudian di tengah perjalanan mereka singgah di Kuba dan mendirikan sebuah masjid, dan ini adalah masjid pertama dalam sejarah Islam. Nah, kebetulan pada hari itu adalah hari Jumat. Mereka melaksanakan sholat Jumat pertama di perkampungan Bani Salim bin Auf. Kemudian tibalah Nabi Muhammad dan Abu Bakar tahun 12 Rabiul Awal dan disambut oleh para masyarakat waktu itu dengan regu genderang ya. Mereka sangat menantikan kehadiran Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Nah, baiklah anak-anak, itu adalah kisah secara singkat bagaimana sebab-sebab dan perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal yang tidak kalian pahami, boleh langsung tanyakan ke ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.